lagi di mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Yang kali ini tetap saya akan bahas mengenai bagaimana kita mengoperasikan UML dengan menggunakan star UML. Kita sudah pernah bahas mengenai transaksi penjualan dari use case, kemudian activity diagram dan sequence diagram. Yang terakhir kita akan bahas yaitu mengenai kelas diagram. Kelas diagram ini yang kita lihat adalah dasarnya adalah dari use case dia yang pernah kita bahas. Saya ingin ulang lagi, use case itu ada yang sudah kita buat, ada 2 aktor dan 4 buah use case. Yang perlu kita perhatikan adalah use case mana yang akan terjadi sebuah atau menyimpan sebuah data. Yang jelas di laporan ini adalah hasil laporan adalah data-data yang akan dimunculkan dari transaksi penjualan. Kemudian transaksi penjualan dasarnya adalah dari kelola barang, yang dari kelola barang itu harus bisa terdeteksi barang itu dipasok oleh produsen yang mana. Untuk kali ini bagaimana kita membuat kelas diagram, caranya hampir sama. Kita perhatikan di sisi sebelah sini, sebelah kanan, kita di model 1, kita klik kanan, kita klik add diagram, kita klik kelas diagram. Di dalam kelas diagram kita lihat properti yang banyak dipakai biasanya adalah kelas diagram. Jadi kalau kita klik ini, nah ini kita ganti, katakan tadi berdasarkan kelas diagramnya ada produsen. Nah, maka kita buat seperti ini. Di dalam kelas diagram ini terdiri dari 3 buah lapisan. 3 buah lapisan. Yang pertama, lapisan yang paling atas itu adalah menyatakan sebuah nama tabel. Lapisan yang kedua adalah atributnya. Lapisan ketiga adalah operasinya. Jadi ini adalah gambaran dari sebuah kelas diagram. Demikian juga maunya kita bikin yang lain di kelas diagram. Di sini kita lihat adalah barang. Dasar pembuatannya dari mana? Nama-nama ini adalah kita lihat dari use case mana yang akan menyimpan sebuah data. Ini adalah contoh dulu, saya gambarkan ada produsen dan ada barang. Di lapisan kedua ini menggambarkan sebuah atribut. Atribut adalah komponen-komponen yang ada di produsen. Bagaimana kita bikinnya? Kita klik nama produsen, kemudian kita klik add, kita klik atribut. Ya, saya ulang di sini, kita klik pada produsen, klik kanan, kemudian klik add, kemudian klik atribut. Apa saja yang jelas, contohnya produsen. Produsen. Di sini ada. Kalau dia ada yang lain, maka di sini kita masukkan nama produsen. Kemudian mungkin di sini alamat. Kemudian di sini ada kota. Cukup ini dulu. Ya, di dalam produsen. Jadi ini adalah komponen-komponen atau field-field yang ada di dalam produsen. Sebenarnya kita dapatkan dari mana? Ini dapatkan dari proses normalisasi di basis data. Kemudian barang atributnya kemana? Kita klik kanan, kita klik add, kita klik atribut. Apa
apa aja? Di sini adalah punya kode barang. Kode barang. Kemudian ada nama barang. Karena di dalam use case-nya ini ada produsen, harus ketahuan barangnya itu dipasok oleh siapa, maka di dalam atributnya kita dilihat di sini pakai ID produsen. Ya, yang ini kalau kita mau batalkan, kita klik kurangi. Ya, ini cukup, sampai cukup. Kemudian di sisi di bawahnya adalah operation. Operation ini adalah kita akan melakukan apa saja yang diperbolehkan di dalam sebuah kelas ini. Ya, kita bisa klik add, kemudian operation. Kita boleh ngapain aja? Katakan kita klik add, berarti boleh nambah produsen. Kita boleh juga kita klik edit. Ya, kita juga boleh hapus. Ya, ini juga gitu sama. Kita klik add, kemudian klik operation. Apa aja? Kita boleh nambah barang, kita boleh edit barang, jadi kalau terjadi perubahan data barang. Kemudian kita boleh juga delete. Ini adalah operasi-operasi yang ada di dalam tabel. Sekarang kita kembali lagi ke use case. Di sini ada data include bahwa kelola barang. Barang itu harus ketahuan produsennya. Maka yang kita pakai adalah di sini ada association, ada direct association, ada generalization. Yang banyak dipakai adalah association dan directed association. Kalau directed association adalah ada ketergantungan, jadi setiap barang yang dimasukkan itu sudah harus teridentifikasi datanya, maka kita pilih directed association. Kalau kita pilih association, kita bisa kita pakai association, tabel ini association, maka tanpa kita isi data produsennya pun boleh. Tapi kalau setiap barang harus ketahuan produsennya, maka kita pakai directed association. Nah, ini sudah jadi. Maka kita kembali lagi ke sini. Di sini ada transaksi penjualan. Maka transaksi penjualan akan menyimpan datanya. Maka di sini ada, kita masukin transaksi apa saja. Kita klik atributnya, ID, transaksi, kita singkat aja. Kemudian ada tanggal transaksi. Setiap transaksi harus mengidentifikasikan barangnya. Di sini pakai kode barang, maka kita tulis juga kode barang. Kemudian apa lagi? Ada quantity. Apalagi ada harga. Apalagi ada jumlah. Operationnya kemana sekarang? Kita klik add, operationnya. Dia bisa nambah. Dia bisa edit, tapi nggak bisa ngapus. Nah, maka menghapus, delete-nya tidak perlu. Jadi kalau kita masukkan cuma add dan edit, maka transaksi hanya bisa add, nambah, dan edit. Tidak bisa menghapus. Kalau terjadi transaksi kemana? Ya diedit tapi dinolkan, supaya ketahuan. Biasanya kalau ID transaksi, nomor transaksi itu tidak boleh ada yang loncat, maka tidak ada proses delete. Nah, sekarang dari relasi barang ke transaksi bagaimana? Di sini ada barang dan kode barang. Kita lihat di sini ada data barang yang ditarik ke dalam transaksi barang.
maka kita pakainya adalah directed association dari kode barang ke kode barang yang sini. Nah, ini untuk kasus ini sudah cukup. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang lain, untuk membantu Anda lakukan dulu normalisasi di dalam basis data. Nanti hasil normalisasinya itu Anda buat sebagai kelas diagram. Ini adalah yang terjadi di dalam proses kelas diagram yang dalam kasus di dalam penjualan yang sudah kita bahas kemarin. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di dalam usaha grup. Tetap semangat dan jaga kesehatan.